Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dosa istri kepada suami. Apa saja dosa istri kepada suami yang sering dilakukan tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama, tidak taat kepada suami. Tak bisa dipungkiri, seorang istri yang baik dan salehah adalah istri yang senantiasa taat kepada suami dalam keadaan dan kondisi apapun, selama masih dalam kebaikan. Ketaatan istri kepada suami akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari dua hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa seorang istri yang taat kepada suami adalah salah satu ciri wanita mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga bagi mereka. Namun, saat ini banyak wanita yang kurang memahami pentingnya patuh kepada suami, ditambah pengaruh media sosial yang sering disalahgunakan. Pesan kepada para istri, mulailah untuk lebih patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik, dan tidak meremehkan suami. Dengan patuh kepada suami, insya Allah akan membawa keberkahan bagi rumah tangga. Dosa yang kedua, menuntut kesempurnaan kepada suami. Tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Ketika seorang istri menuntut suami untuk sempurna, hal ini dapat memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai keretakan rumah tangga. Sebelum menikah, penting untuk menjalin komitmen bersama dan memahami kondisi pasangan, agar setelah menikah, keduanya dapat saling membantu dan melengkapi. Dengan demikian, hubungan rumah tangga akan lebih harmonis. Dosa yang ketiga, mengingkari kebaikan suami. Terkadang, meskipun seorang suami sudah berusaha melakukan yang terbaik, istrinya tetap merasa tidak puas. Rasulullah SAW pernah bersabda, aku melihat neraka, dan aku belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Mayoritas penghuninya adalah wanita. Lalu sahabat bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena kekufuran mereka. Ada yang bertanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengingkari kebaikan suami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, seorang istri harus menghargai kebaikan suami. Sekecil apapun,
dan tidak lupa mengucap terima kasih atas usaha suami dalam menyenangkan istri dan keluarga. Dosa yang keempat, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua manusia, tetapi juga dua keluarga. Namun, di masyarakat kita, sering terjadi seorang istri merasa cemburu ketika suami memperhatikan keluarganya. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mendorong istri untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Tindakan seperti ini adalah dosa besar. Sebagai istri, hendaknya menjaga hubungan baik dengan keluarga suami agar tercipta keharmonisan antara kedua keluarga. Dosa yang kelima, mengungkit kebaikan kepada suami. Mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan dipandang, tidak akan disucikan, dan bagi mereka ajab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, orang yang menjulurkan kainnya ke bawah mata kaki, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hindarilah sikap ini agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dosa keenam, cemburu berlebihan. Cemburu dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, tetapi jika berlebihan dapat merusak keharmonisan. Cemburu yang dibenarkan adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina atau mengurangi hak-hak istri. Namun, cemburu tanpa dasar yang jelas hanya akan memicu pertengkaran. Kendalikan rasa cemburu agar tidak meretakkan rumah tangga. Dosa ketujuh, kurang menjaga perasaan suami. Istri yang baik harus selalu berusaha menyenangkan suaminya, bahkan dengan hal-hal kecil, seperti tersenyum atau menunjukkan wajah ramah. Selain itu, istri juga harus menjaga perkataan dan perbuatannya agar tidak menyakiti hati suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara bersamamu, sebentar lagi ia akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dosa kedelapan, tidak menjaga penampilan. Seringkali setelah menikah, seorang istri tidak lagi menjaga penampilannya. Padahal, menjaga penampilan di depan suami adalah salah satu cara untuk menyenangkan hati suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik istri adalah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat suami. Hadis riwayat Dailami. Dosa kesembilan, keluar rumah tanpa izin suami. Keluar rumah tanpa izin suami adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, kecuali untuk hal-hal yang darurat atau jika suami tidak melarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kisah seorang istri yang tidak meninggalkan rumah atas perintah suaminya, hingga Allah mengampuni dosa-dosa ayahnya karena ketaatan istri tersebut. Namun, aturan ini tidak boleh diterapkan secara kaku. Komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting dalam hal ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan tuntutan agama. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah, demikian penjelasan mengenai dosa-dosa istri kepada suami. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai tuntutan agama. Semoga video ini menambah pengetahuan kita semakin bertambah. Yang terpenting adalah
kita yakin bahwa apapun yang terjadi pada keluarga dan kehidupan kita, hakikatnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya yang beriman hanya mampu berikhtiar semaksimalnya saja. Salah satunya adalah dengan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.